Hai semuanya, balik lagi sama aku Sabilbila di video Daily Life. Di video kali ini aku bakal ceritain kegiatan apa aja yang aku lakuin hari ini. Hari ini hari Rabu, jadwalnya aku piket pagi di klinik nih. Biasanya aku berangkat jam 5:30 gitu. Sampai di klinik aku langsung siap-siap mau beresin tempatnya. Ini aku mau beresin ruangan dokternya dulu. Buat yang belum tahu, aku juga sebenarnya kerja di klinik dokter umum. Di klinik ini tuh bukanya pagi sama sore. Kalau pagi karena bukanya jam 6, jadi kita piket sebelum jam 6 ya, minimal 15 menit sebelum buka. Nah, sistem piketnya ini sama aja kayak anak sekolahan. Kalian dulu ada yang pernah gak sih waktu sekolah, sebelum gurunya masuk, disuruh untuk beres-beres kelas biar kelasnya lebih rapi. Nah, ini tuh sama aja kayak gitu. Jadi sebelum kliniknya mulai, kita tuh piket dulu untuk beres-beres ruangan, biar nanti kalau misalnya pasien udah pada datang, semua udah pada rapi. Untuk kegiatan piketnya itu sendiri, aku biasanya beresin barang-barang yang udah berantakan gitu. Terus ganti kain lap, ngelap kasur pasien karena kan kemarin udah dipakai sama beberapa pasien juga. Jadi biar lebih higienis dan gak ada debu. Ngelapin meja-meja, sekalian diberesin juga barang-barang yang udah berantakan. Pokoknya usahain bikin ruangan ini tuh kelihatan lebih bersih dan rapi. Karena kebanyakan orang, apalagi pasien yang lagi sakit, itu kan butuh kenyamanan juga. Jadi kalau misalnya ruangannya rapi, bersih, pasien juga ikut nyaman di sini. Setelah tadi udah selesai beres-beres, sekarang waktunya untuk disapu. Nah, ini tuh aku lagi ngelapin pintu, apalagi di gagangnya. Soalnya kan orang kalau misalnya buka pintu pasti pegangnya di gagangnya gitu kan. Takutnya malah banyak kuman yang numpuk di sini, jadi ya kita harus sterilkan lagi deh. Kalau misalnya udah rapi, udah bersih, udah beres, kita nyalain AC dan lanjut untuk beresin di bagian depan. Di sini meja tensi untuk pasien. Jadi sebelum masuk ke ruangan dokter, pasien harus ditensi terlebih dahulu. Nah, selain ditensi, biasanya pasien itu ditanya dulu nih keluhannya apa, suhu dan berat badannya berapa. Jadi kalau misalnya udah didata semua nih, baru nanti kartunya kita masukin ke ruangan dokter untuk dipanggil sama dokternya. Nah, ini mejanya udah rapi dan udah bersih juga. Tapi di bagian bawahnya masih kotor, jadi aku mau lanjut nyapu dulu ya. Jangan lupa untuk nyapu juga di bagian ruangan obat. Oke, akhirnya selesai juga dan sekarang kita nyalain kipas biar ruangannya nggak pengap. Setelah beres-beres tadi, aku langsung buka gerbang, tapi aku nggak sempat videoin karena udah ada beberapa pasien yang nungguin. Jadi ya udahlah, kita daftarin dulu dan ada beberapa orang yang pakai kartu BPJS. Sekarang itu aku lagi ngecekin kartu BPJS aktif atau enggak, karena ada beberapa orang yang mungkin belum bayar per bulannya, jadi kartu BPJS-nya itu terkadang belum aktif, jadi nggak bisa deh dipakai di sini. Pas ngeliat jam ternyata udah mau jam 7, tapi dokternya belum juga masuk ke ruangannya. Jadi mau gak mau kita harus nungguin dulu dokternya datang baru nanti mulai. Sambil nunggu dokternya masuk ke ruangan, aku lagi entry-in data BPJS yang kemarin belum sempat terselesaikan. Sebenarnya aku kemarin udah entry sih, cuman harus ditulis juga keterangannya di bagian data BPJS untuk pasien. Nah, biasanya setiap pasien BPJS itu harus mengisi beberapa formulir untuk nanti dikumpulkan ke pihak BPJS. Tapi sebelum dikumpulkan, aku harus melengkapi dulu data di bagian diagnosa. Kalau misalnya datanya udah lengkap, udah selesai, udah beres, baru nanti dijadiin satu dan dikumpulkan setiap bulannya. Ini ada teman aku biasanya panggil dia Teh Adis. Jadi sekarang kita udah selesai praktek dan mau siap-siap pulang. Oke, berhubung semuanya udah pada pulang, sekarang aku mau nutup gerbangnya dulu. Jadi kalau misalnya piket pagi, itu yang nutup dan buka gerbang adalah orang yang piket. Nah, sekarang aku mau balik ke rumah dulu. Begitu sampai di rumah, nenek aku minta tolong aku untuk bantuin ngelepasin jahitan di baju. Karena baju ini tuh katanya kekecilan, jadi harus dilonggarin gitu.
Habis benerin jahitan, aku langsung bikin sarapan karena lapar dan tadi nggak sempat sarapan. Nah, karena di rumah ada roti, aku bikin roti panggang terus dicampur gitu sama beberapa sayuran kayak tomat, timun, dan kol. Terus aku tambahin sosis juga sama sedikit saus. Nah, sekarang aku mau makan dulu. Pas aku lagi makan, ponakan-ponakan aku datang ke rumah buat main. Nah, ini mereka. Mereka itu sebenarnya orang Kalimantan dan tinggalnya di sana juga. Jadi mereka kesini buat pelukam nyamperin neneknya mereka. Sekalian liburan juga sih. Habis mereka pulang, aku ada jadwal buat webinar gitu sebentar. Terus lanjut nyuci dan jemurin spray. Aku jemurin spraynya itu di samping rumah. Sebenarnya di belakang rumah juga ada untuk jemuran gitu, tapi space-nya lebih kecil atau lebih sedikit gitu loh. Jadi kalau misalnya mau jemur di situ pun cuman bisa satu spray. Dan aku di sini jemur 2 sama ada beberapa sarung bantal. Sebenarnya aku mau nyuci itu udah dari kemarin. Tapi kemarin-kemarin itu harinya lagi mendung terus, jadi nggak memungkinkan untuk aku jemur. Soalnya kan aku nyuci juga manual, nggak pakai pengering. Jadi kalau misalnya harinya nggak panas, takutnya jemurannya malah lembab dan bau nantinya. Makanya aku nunggu harinya panas dulu baru aku nyuci. Sekarang aku mau ngelipatin baju-baju yang udah selesai dijemur kemarin. Karena kemarin waktu selesai dijemur aku gak sempat buat ngelipatin bajunya. Mumpung hari ini aku juga lagi gak ada jadwal kuliah dan lagi senggang juga sih. Kalau udah selesai dilipetin, biasanya aku langsung masukin bajunya ke dalam lemari tanpa aku setrika. Soalnya kalau misalnya aku setrika dulu, biasanya kalau aku mau pakai lagi nanti bakalan kusut karena kan ditaruh di lemari dan dilipat-lipat sama ditumpuk-tumpuk gitu kan. Ya ujung-ujungnya nantinya nyetrika lagi. Jadi ya udah, aku lebih prepare ke kalau misalnya aku mau berangkat aja baru aku setrikain. Habis ini aku mau tidur siang dulu karena sore nanti aku bakalan piket di klinik lagi. Nah ini udah sore, tapi pas aku mau berangkat ke klinik nenek aku minta temenin dulu buat beli dedek karena mau kasih makan ayam, biasanya dicampur sama dedek gitu. Oke, ini aku udah nyampe di klinik. Sekarang waktunya kita beres-beres lagi. Berhubung tadi pagi aku udah jelasin prosedur piketnya, sekarang aku mau kasih lihat ASMR-nya aja ya. Oh iya, aku lupa bilang. Jadi kalau misalnya kerja di klinik itu ada baju khususnya yang kayak sekarang aku lagi pakai. Ya kayak gini deh penampakan baju yang sehari-hari aku pakai kalau di klinik. Sekarang aku lagi nyari kartu pasien yang daftar pagi tadi. Oh ya, di sini tuh setiap pasien pasti punya kartu pasien yang kayak gini. Nah, kalau misalnya buat anak-anak itu pakainya warna kuning, kalau buat bapak-bapak warna biru dan buat ibu-ibu warna pink. Jadi setiap pasien itu beda-beda warnanya. Fungsi kartunya itu semacam untuk memantau perkembangan pasien. Kan biasanya kalau misalnya belum diperiksa itu ditanya dulu tentang keluhan, suhu, dan berat badan. Nah nanti kalau misalnya dia sakit selanjutnya kita bisa lihat di data rekapan yang sebelumnya. Buat siapa? Zahwa. Umurnya berapa?
Alamatnya dari mana? Udah pernah kesini belum? Baru. Nama bapaknya siapa? Ini aku lagi ada di angkringan sama Teh Hadis karena tadi kita habis selesai dari klinik, lapar kan. Takutnya di rumah nggak ada makanan, jadi kita beli ini. By the way, videonya sampai sini dulu ya. Buat kalian yang nonton sampai akhir, komen di bawah. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa balik lagi di video aku yang selanjutnya. Oke? Bye.